Kami dari kelompok 1 kelas 2D Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak jurusan Bisnis dan Informatika Politeknik Negeri Banyuwangi. Di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi yang kami bangun, yaitu rancangan sistem kedisiplinan pegawai berbasis website di Politeknik Negeri Banyuwangi. Sebelum itu, kenalin, aku Erna Enil Kasana. Saya Andini Rizka Anggraini. Saya Fauzia Putri Ramadhani. Saya Zeniatul Fitria. Saya Aura Presti Bintari. Nah, kira-kira apa saja ya yang akan kami sampaikan? Berikut ditonton videonya sampai habis. Dalam pelaksanaan dalam mengatur pegawai, Politeknik Negeri Banyuwangi dibantu oleh Subbagian Umum dan Pegawai, yang dimana Subbagian Umum dan Kepegawaian menjadi klien kami dalam proyek Based Learning yang dilaksanakan selama semester 4. Salah satu tugas yang dilakukan oleh Subbagian Umum dan Kepegawaian sendiri yaitu membuat surat disiplin atas surat disposisi dari pimpinan. Permasalahan mitra dan solusi yang ditawarkan. Dalam sistem yang telah dibangun oleh Subbagian Umum dan Pegawai, terdapat satu sistem yang belum ada, yaitu sistem kedisiplinan pegawai. Maka dari itu, kami menawarkan sebuah perangkat lunak berbasis website yang akan memudahkan staf Subbagian Umum dan Pegawai dalam pembuatan surat disiplin. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan hasil luaran. Sebelum sistem dibangun, diperlukan analisa kebutuhan perangkat lunak untuk memudahkan dalam pembangunan website. Adapun hasil dari analisa kebutuhan perangkat lunak dalam sistem perangkat lunak berbasis website. Dalam use case ini, staf kepegawaian dapat membuat surat disiplin ringan, yang dimana surat disiplin ringan terdiri dari surat disiplin ringan otomatis dan surat disiplin ringan manual. Surat disiplin ringan manual yang terdiri dari surat pernyataan tidak puas, surat teguran tertulis, dan surat teguran lisan. Staf kepegawaian dapat membuat surat disiplin sedang yang terdiri dari surat disiplin sedang otomatis dan surat disiplin sedang manual. Surat disiplin sedang manual yang terdiri dari surat pemotongan tunjangan 6 bulan, surat pemotongan tunjangan 12 bulan, dan surat pemotongan tunjangan 9 bulan. Staf kepegawaian juga dapat membuat surat disiplin berat, yang dimana terdiri dari surat disiplin berat otomatis dan surat disiplin berat manual. Surat disiplin berat manual yang terdiri dari surat pembebasan jabatan, surat penurunan jabatan, dan surat pemberhentian jabatan. Staf kepegawaian juga dapat menampilkan data pegawai yang bermasalah. Staf kepegawaian dapat melakukan finalisasi surat, yang dimana staf kepegawaian melengkapi data pegawai untuk mengunggah surat disiplin. Di use case ini, pegawai mengajukan keberatan apabila surat disiplin yang diterima oleh pegawai tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Dan di use case ini, pimpinan melakukan konfirmasi pengajuan keberatan pegawai. Kedua, IRD terdapat 9 tabel, di antaranya yang pertama ada tabel jenis surat yang berisi tentang berbagai jenis surat yang digunakan dalam pengelolaan kedisiplinan pegawai. Kedua, ada tabel jenis pelanggaran yang berisi tentang berbagai jenis tindakan atau pelanggaran yang melanggar kedisiplinan pegawai. Yang ketiga, ada tabel surat disiplin ringan yang berisi tentang jenis pelanggaran, jenis surat, tanggal kejadian, dan juga tanggal ditetapkan. Tabel tersebut memvorete pada tabel jenis surat, tabel jenis pelanggaran, tabel presensi, dan juga tabel pegawai. Keempat, ada tabel surat disiplin sedang yang berisi tentang jenis pelanggaran, jenis surat, tanggal kejadian, tanggal ditetapkan, dan juga misalnya tunjangan. Tabel tersebut memvorete pada tabel jenis surat, jenis pelanggaran, tabel presensi, dan juga tabel pegawai. Kelima, ada tabel surat disiplin berat yang berisi tentang jenis surat, jenis pelanggaran, tanggal kejadian, tanggal ditetapkan, dan juga jabatan. Tabel tersebut memvorete pada tabel jenis surat, jenis pelanggaran, tabel presensi, dan juga tabel pegawai. Yang keenam, ada tabel keberatan yang dimana tabel tersebut berisi tentang alasan, tanggal pengajuan, tanggal konfirmasi, dan unggah bukti. Tabel tersebut memvorete pada tabel jenis surat disiplin ringan, surat disiplin sedang, dan juga surat disiplin berat. Yang ketujuh,
Ada tabel presensi yang berisi tentang catatan atau absensi pegawai. Yang kedelapan, ada tabel notifikasi yang berisi tentang data presensi dan juga tanggal notifikasi. Tabel tersebut memforeki pada tabel presensi. Yang kesembilan, ada tabel pegawai yang berisi tentang data pegawai. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil luaran dari mata kuliah keamanan perangkat lunak. Pemahaman tentang pencegahan SQL injection. Nah, SQL injection adalah jenis serangkaian keamanan yang terjadi ketika serangkaian perintah SQL yang tidak aman disisipkan ke dalam input yang diharapkan oleh aplikasi. Serangan ini memanfaatkan kelemahan pada cara aplikasi memproses input pengguna yang kemudian dieksekusi sebagai perintah SQL tanpa pengolahan atau validasi yang memadai. Contoh query yang digunakan untuk mencegah SQL injeksi sebagai berikut. Pada contoh kode di samping, terdapat dua variabel yang akan digunakan dalam query SQL, yaitu username dan password. Fungsi MySQL rel express string digunakan untuk membersihkan nilai-nilai variabel tersebut sehingga tidak mengandung karakter-karakter khusus yang dapat mempengaruhi sintaks query SQL. Selanjutnya yaitu mockup. Mockup di sini kami membuat 3 halaman berbeda. Halaman pertama yaitu untuk staf kepegawaian atau pimpinan. Di sini berisi 4 menu, yaitu surat disiplin ringan, surat disiplin sedang, surat disiplin berat, serta untuk pimpinan yaitu konfirmasi keberatan. Yang pertama yaitu surat disiplin ringan. Nah, surat disiplin ringan ini akan berisi pegawai-pegawai yang telah melakukan atau melanggar peraturan. Kemudian di sini juga bisa membuat surat dengan form yang berisi seperti di samping. Nah, setelah semua ini diisi, kemudian staf kepegawaian akan menyimpannya sebagai graf yang nanti akan dilanjutkan ke atasan langsung. Begitu pula berlaku untuk menu kedua dan ketiga, yaitu surat disiplin sedang dan surat disiplin berat. Surat disiplin sedang berisi pegawai yang telah melanggar peraturan yang memiliki bobot kedisiplinan sedang. Nah, untuk formnya sendiri hampir mirip dengan surat disiplin ringan. Perbedaannya hanya terdapat pada besarnya tunjangan yang nantinya akan dipotong sejumlah 25%. Nah, setelah itu stepnya sama seperti surat disiplin ringan, yaitu staf kepegawaian akan menyimpan surat tersebut dalam bentuk graf yang nantinya akan tersimpan atau terekap juga di tabel. Nah, kemudian surat disiplin berat. Surat disiplin berat berisi pegawai yang telah melanggar peraturan dengan bobot kedisiplinan lebih tinggi. Di sini, pegawai dapat diberhentikan secara total apabila pegawai benar-benar melanggar peraturan yang sangat berat hingga merugikan negara. Pada surat disiplin berat, form untuk pembuatan surat hampir sama seperti surat disiplin ringan dan surat disiplin sedang, tetapi di surat disiplin berat tidak terdapat pemotongan tunjangan, tetapi diganti untuk status jabatan, entah itu diturunkan, dibebaskan, atau dihentikan. Nah, setelah pembuatan surat selesai, kemudian staf kepegawaian akan menyimpan draft surat sama seperti surat disiplin ringan dan sedang. Maka surat disiplin berat ini akan diteruskan ke atasan langsung untuk step selanjutnya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu untuk konfirmasi keberatan. Untuk konfirmasi keberatan ini akan saya jelaskan setelah pegawai. Halaman yang kedua yaitu atasan langsung. Di halaman atasan langsung ini, atasan langsung dari pegawai yang melanggar peraturan akan memverifikasi data pegawai apakah benar atau tidaknya, kemudian akan melanjutkan dengan mencetak surat untuk ditandatangani, entah itu secara soft file maupun hard file. Nah, setelah itu atasan langsung akan mengunggah surat yang telah ditandatanganinya. Untuk formnya seperti ini. Terdapat data pegawai yang melanggar peraturan sesuai dengan surat tersebut. Kemudian di bawah ada untuk unggah surat. Setelah itu, pegawai langsung dapat mengkeep dahulu surat tersebut menjadi draft lagi atau mengirimkan
langsung ke pegawai yang bersangkutan. Nah, di halaman atasan langsung ini nantinya akan terhubung dengan staf kepegawaian untuk tabel yang telah dibuatnya. Nantinya tabel tersebut tampilannya akan sama dengan staf kepegawaian yang berisi pegawai yang telah melakukan pelanggaran. Halaman ketiga dan yang terakhir yaitu untuk halaman pegawai. Di halaman pegawai ini, pegawai dapat melihat apakah pegawai tersebut sudah mendapatkan surat atau tidak. Jika pegawai tersebut mendapatkan surat, pegawai tersebut dapat mengajukan keberatan apabila pegawai tersebut tidak merasa melakukan pelanggaran. Nah, untuk formnya sendiri seperti di samping. Untuk formnya sendiri terdapat data pegawai yang sudah ada langsung di dalam form tersebut. Nantinya pegawai dapat mengajukan keberatannya apabila pegawai tidak melakukan pelanggaran dengan memberikan alasan dan bukti yang jelas. Setelah itu, alasan tersebut akan dikirimkan ke pimpinan langsung. Tetapi untuk tampilannya di pegawai akan tampil seperti ini. Nah, kemudian kembali ke halaman staf kepegawaian atau pimpinan yang saya jelaskan seperti di awal. Untuk konfirmasi keberatan, pimpinan bisa mengakses apakah keberatan tersebut dapat disetujui atau tidak. Jika disetujui, maka di halaman pegawai nantinya akan berubah statusnya menjadi disetujui dan pegawai tersebut tidak jadi mendapatkan hukuman. Nah, jika pengajuan keberatan ditolak, maka pegawai tetap akan mendapatkan hukuman. Mungkin hanya itu untuk mock-up-nya. Bisa dilanjutkan dengan gambaran umum. Di sini saya akan menjelaskan gambaran umum perangkat lunak. Website disiplin pegawai dapat diakses oleh beberapa use, yaitu staf kepegawaian yang akan menggunakan website disiplin pegawai untuk membuat dan mengelola surat disiplin yang nantinya atau sudah diterbitkan. Kemudian, pegawai yang menggunakan website disiplin pegawai guna mengetahui surat disiplin apa yang sudah didapatkan. Selain itu, pegawai dapat mengajukan keberatan apabila pegawai tidak merasa melakukan kesalahan. Yang terakhir, pimpinan dapat menggunakan website disiplin pegawai guna mengetahui pegawai yang melanggar disiplin dan mengkonfirmasi pengajuan keberatan dari pegawai. Ini dari atasan langsung. Ya, ini tampilannya di atasan langsung. Nah, nanti untuk yang di pegawai saat sudah atasan langsung mengirimkan, di pegawai nanti juga akan tampil sama seperti itu. Oh, ini pegawai. Untuk atasan langsung tidak bisa Buat suratnya bisa buat surat? staf kepegawaian. Yang pegawai yang staf kepegawaian mas ini. Staf kepegawaian. Lalu ditujukan ke atasan langsung. Ya. Atasan langsung nanti dapat nanti ada notifikasinya untuk dapat surat dari staf kepegawaian bahwa pegawaian kita. Kesimpulannya yaitu, sistem kedisiplinan yang baik sangat penting dalam instansi atau organisasi. Disiplin merupakan salah satu faktor terpenting dalam mencapai efisiensi, produktivitas, dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Dengan adanya sistem kedisiplinan dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas, mempertahankan tata tertib, meningkatkan profesionalisme, mengurangi konflik, dan membangun budaya organisasi yang baik. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari hasil project based learning ini, serta tadi juga ada testimoni dari mitra. Nah, dengan adanya sistem ini, kami berharap dapat membantu mempermudah pekerjaan subbagian umum dan pegawai dalam membuat surat dan melihat rekapitulasi pegawai yang telah melakukan pelanggaran disiplin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, bila ada salah kata, kami mohon maaf. Bye!